warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Riddle Paulus Jacobis, dosen pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2026 dan saat ini akan melaksanakan micro teaching dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa CPL prodi yang harus tercapai. Yang pertama ada mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian CPL 5, lulusan mampu mengaplikasikan teori manajemen secara efektif. Capaian lulusan yang selanjutnya adalah lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, dan selanjutnya lulusan mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara tepat. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan melalui mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam manajemen sumber daya manusia, dan manusia mampu mengelola komunikasi di bidang manajemen sumber daya manusia berdasarkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam sistem informasi SDM. Dan yang terakhir, capaian lulusannya adalah mahasiswa mampu memiliki karakter tangguh, adaptif, inovatif dalam kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan dalam perkuliahan ini kita bisa mencapai semua target-target yang telah disusun di dalam RPS dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Iya. Semangat ya. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Oke, syukurlah kalau semuanya sehat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam mendiskusikan tentang materi ini, kita awali dengan doa supaya nanti berharap kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kita ambil sikap berdoa, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-teman, hari ini kita diskusikan tentang materi pergeseran peran MSDM dalam organisasi modern. Sebelum itu saya mau kita mereview sedikit apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Kira-kira materi yang kita diskusikan sedikit aja, yang penting ada yang bisa mengingat poin pentingnya. Oke, silakan. Strategi juga ya. Oke, thank you ya. Jadi pergeseran itu kita nggak hanya bicara tentang administrasi aja, tetapi sudah mulai berbicara tentang konseptual strategi di dalam organisasi. Nah, untuk itulah kita review kemarin untuk kita masuk ke materi hari ini, yaitu bicara tentang bagaimana kita membedakan sebetulnya human resource secara tradisional dengan human resource modern hari ini yang kita pakai. Dan ini akan kita bahas. Kemudian saya mau coba kita masuk kepada pertanyaan penting di dalam kita bahas manajemen sumber daya manusia, yaitu ada yang bisa memberikan jawaban? Seberapa penting sumber daya manusia? Dea, silakan Dea. Menurut saya pribadi ya Pak, seberapa penting sumber daya manusia itu bisa dilihat dari era sekarang seperti era teknologi sama persaingan global. Oke. Paling penting ya organisasi. Nah, itu bisa dilihat dari segi teknologi, segi modal, sama segi infrastruktur itu kan pasti sering ditiru sama perusahaan. Perusahaan lain.
diadopsi. Menurut saya tuh kualitas SDM itu pasti sulit untuk digantikan Oleh teknologi justru ya. teknologi yang sekarang Oke. ada gitu. Jadi pentingnya MSDM itu adalah secanggih-canggihnya teknologi. Teknologi tidak mampu menggantikan SDM. Oke, penting itu. Tepuk tangan dulu untuk Dea ya. Oke, jadi konsep tentang SDM kita sudah mulai mendapat poin pentingnya. Tetapi di dalam teori itu sebetulnya seberapa penting MSDM. Kalau dalam teori ini, unsur terpenting dalam aktivitas sehari-hari, organisasi, pemerintah, lembaga, perusahaan, dan sebagainya, saya sepakat dengan Dea. Yang paling penting adalah keberadaan sumber daya manusia. Gitu ya. Maka kita akan bahas sedikit tentang sebetulnya fungsi untuk mengolah individu dalam organisasi itu tugasnya MSDM. Selanjutnya pergeseran dari fungsi tadi, administratif ke strategis, dan tujuan utamanya apa? Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam organisasi. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Kemudian apa? Tadi saya tertarik nih dengan yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Iyas. Mbak Iyas bilang harusnya kita tidak boleh terlalu banyak berfokus pada administrasi. Maka kendala kalau kita terfokus pada administrasi nih, keterbatasan MSDM secara tradisional apa aja sih kira-kira? Satu, kita itu kurang berkontribusi pada strategi bisnis. Karena apa? Kita terlalu fokus kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan administratif. Yang penting tugas-tugasnya administrasinya selesai, tapi strategi jangka panjang itu tidak kita pikirkan. Itu jadi kendala. Kemudian kita cenderung birokratif. Jadi kita harus izin dulu pimpinan paling atas, baru kita mengambil keputusan. Ini lambat kalau kita dalam hal memperkuat atau mempercepat akselerasi perusahaan. Selanjutnya apa? Tidak fokus pada pengembangan karyawan. Maka kalau kita berfokus pada MSDM tradisional, itu jadi keterbatasan baru untuk hari ini. Terus apa yang harus kita lakukan kira-kira? Nah, kita harus lakukan apa? Era sekarang kira-kira sudah era apa? Kalau sekarang ini masih kita sebut sebagai eranya tradisional, maka sebetulnya hari ini tuh era apa sih sebetulnya? Kita oke. Ada kira-kira yang masih mengingat tentang peralihan ini? Oke, Hart, gimana Hart? Untuk konsep society 5.0 sendiri adalah konsep di mana masyarakat berpusat pada manusia dengan penggunaan teknologi seperti akreditasi atau AI dan big data. Big data. Oke. Cukup sampai di situ supaya nanti kita diskusi lebih panjang. Hari ini tuh organisasi sudah bergeser dari yang awalnya apa tadi? Revolusi industri 4.0 ke society 5.0. Kalau kita lihat Jepang sudah mulai ini dari 2017-2018. Artinya apa? Kalau kita simpulkan, sekarang organisasi lagi butuh individu yang itu super pintar, makanya disebut dengan smart society. Pergeseran sudah mulai terasa kan? Dulu itu kalau kita lihat organisasi lagi cari-cari SDM. Pernah tanya ke orang tua kira-kira? Dulu orang tua kita lulusan SMP, lulusan SMA, SD pun banyak. Karena keterbatasan SDM akhirnya yang lulusan SD dan SMP direkrut untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kebetulan orang tua saya juga masuk di sana. Karena apa? Di zaman tahun 80-an, SDM itu masih jadi hal yang paling penting. Tetapi per hari ini, teknologi masuk dengan sangat cepat dan sangat pesat. Ya nggak sih? Merasakan nggak itu? Kalau kita setiap hari sudah mulai digantikan oleh teknologi. Merasakan ya? Kayak Mbak Dea tadi bilang, saat ini kita sudah berkompetisi bukan dengan sesama SDM lagi, tetapi dengan teknologi. Nah, sumber daya manusia itu berkembang sama paralel dengan perkembangan teknologi. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ada kira-kira yang saat ini tahu keadaan hari ini itu tantangannya seperti apa? Tantangan hari ini. Kalian yakin enggak kalau suatu saat nanti lulus akan terserap ke dalam lapangan pekerjaan? Nah, ini pertanyaan yang klasik sebetulnya sih. Ada? Saya lulus, Pak. Ya kurang lebih 2-3 tahun lagi saya lulus dan saya pasti terserap dalam lapangan pekerjaan. Adakah yang dengan yakin? Nah, Clarissa. Sebenarnya kalau dibilang sih Enggak ya. kayak perbandingan antara sumber daya manusianya sendiri sama lapangan pekerjaannya itu kayak Udah enggak. saya masih Rasionya udah ini ya. jadi kalau
Nggak pasti. Oke. Jadi, oke, sepakat nggak kira-kira dengan Clarissa bahwa hari ini itu untuk mencari pekerjaan itu tantangannya sudah sangat berbeda lah dengan yang saya jelaskan tadi di tahun 80-an. Hari ini tuh hampir-hampir kita misalnya ya barangkali 1000 banding 10, 1000 pencari pekerjaan, lowongan cuma 10. Iya nggak sih? Nah, maka dari itu karena fenomena di depan mata sana 2 tahun lagi apalagi perubahan sangat cepat. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan pentingnya itu. Kalau tantangan di dalam organisasi sangat-sangat dinamis, sangat-sangat kompetitif, kalian kira-kira harus ngapain? Nah, ini pertanyaan juga yang harus dijawab. Tapi nanti, mudah-mudahan setelah materi ini akan terjawab kira-kira itu. Gitu ya. MSD modern harus menjadi mitra strategis. Nah, masuk ke poin selanjutnya tadi. Apa yang harus kita lakukan? Anda kalau jadi seorang kalau mau jadi seorang individu yang masuk dalam organisasi, jangan jadi individu yang biasa-biasa saja. Itu kunci. Loh kenapa? Karena kalau jadi individu yang biasa-biasa saja, tanpa kuliah pun mereka bisa. Iya nggak sih? Kalian sekalipun kalian kuliah, kalau biasa-biasa saja, ingat, lulusan sekarang itu kompetisinya terlalu banyak. Setiap tahun perguruan tinggi meluluskan begitu banyak mahasiswa yang lulus, maksudnya sarjana-sarjana baru, dan kalian hanya biasa-biasa saja. Makanya perlu adanya kalian harus ikut dalam pengambilan keputusan strategis. Kalau ikut dalam pengambilan keputusan strategis, maka kita nggak boleh pemikiran kita itu pemikiran yang tadi lagi biasa-biasa saja, nggak boleh. Harus punya critical thinking lah. Setidaknya konseptual kita itu terasa lah selama kalian ada di perkuliahan. Kalau enggak, maka balik lagi kita akan jadi SDM secara tradisional dan itu gampang sekali tergelincir dan tidak lagi dipakai oleh perusahaan. Maka kita harus jadi mitra strategis. Kemudian apa? Menjadi partner CEO dan manajemen puncak. Nah, ini penting nih. Kadangkala kita itu ketika jadi seorang staff, seolah-olah kita itu hanya menerima tugas aja. Kita menyimpan ide-ide kita yang menarik itu karena kita berpikir saya kan masih baru. Ide ini saya simpan dulu, ide ini untuk nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan ternyata ide ini udah usang, sudah dipakai oleh orang. Padahal yang dipakai perusahaan itu ide yang sama dengan yang saya pikirkan. Pernah nggak memikirkan itu? Pernah ya Tina ya? Harusnya ide itu yang saya pikirkan kemarin. Tetapi karena kita takut menyampaikan ide itu, kita tinggal menyesali bahwa ide itu sudah disampaikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya sekarang partner CEO itu bukan nanti kalian datang ke ruang orang-orang puncak misalnya, top manager, bukan. Justru ketika ada follow up, evaluasi, rapat-rapat di perusahaan, kalian harus sedini mungkin memberikan kontribusi dari sisi konseptual. Masukan pokok-pokok pikiran harus, tidak boleh tidak. Begitu ya? Maka kalian akan tantangan paling besar ada di sini. Ketidakpastian ekonomi global. 2019 ada Covid. 2022 new normal. New normal itu adalah negara-negara banyak yang kolaps, ekonomi terganggu. Kemudian ada perang Ukraina dengan Rusia waktu lalu. Selanjutnya apa lagi? Masuk ke 2024 kita ada kondisi-kondisi namanya dark ekonomi global katanya. 2025 sudah mulai perang Timur Tengah. 2026 krisis lagi. Ketidakpastian ekonomi global. Kira-kira dampak ke organisasi apa? Kalian merasakan nggak dampak dari organisasi ketika Timur Tengah sana perang kemarin? Apa kira-kira yang kalian sempat ikuti? Dampak di dalam organisasinya apa? Operasional kan? Lah benar. Minyak mentah naik semua, operasional menjadi meningkat, biaya-biaya untuk operasional perusahaan jadi naik. Maka ketika semua biaya naik akibat global ketidakpastian ekonomi global, yang jadi korban biasanya siapa? PHK. Iya enggak? Jadi ketidakpastian ekonomi global ini akan sangat cepat menyerang. Yang paling pertama adalah kayaknya kita harus merumahkan dulu beberapa karyawan. Bukan karena perusahaan nggak mau bayar, tapi karena memang kondisi ekonomi lagi berat waktu itu. PHK, operasional meningkat. Terus apa lagi? Biaya barang-barang jadi mahal kan? Maka semua operasional jadi berantakan lah kira-kira. Terus apa? Perubahan regulasi tenaga kerja. Ada yang masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja kemarin?
rame. Kalian waktu itu umur berapa ya? 2000 berapa waktu itu ya? Banyak yang demo soalnya itu. Undang-undang Cipta Kerja. Yang demo banyak sehingga mereka mau agar supaya perubahan regulasi tenaga kerja itu lebih berorientasi pada sudut pandangnya ke SDM-nya, jangan ke korporatnya kira-kira. Jadi ini akan selalu tantangan MSDM itu adalah regulasi sebetulnya. Regulasi sudahkah regulasi hari ini itu berpihak kepada SDM, berpihak kepada tenaga kerja, atau regulasi justru berpihak kepada investor? Nah, tantangan MSDM hari ini. Kalau dia perubahan regulasi tenaga kerja, ini menyebabkan ketidakpastian terhadap tenaga kerja. Kalian kalau kerja, misalnya aturan-aturan yang terbaru itu sekarang lebih banyak mengutamakan kepada investasi, yang penting masuk dulu investasinya, sehingga mengorbankan lah. Terus nasib daripada SDM bagaimana? Ketika regulasi bicara tentang pajak yang diterima ketika THR kemarin, nah ada orang tua yang terkendala di sana. Sudah terima THR kalau swasta ya, kalau negeri mungkin enggak ya. Di swasta regulasi tentang tenaga kerja, ketika dia harus menerima THR, akhirnya dia harus dapat potongan-potongan pajak. Padahal itu adalah upah yang harus dia terima. Nah, ini regulasi-regulasi yang akan juga kena ke kalian ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan dimanapun itu. Ini bisa masuk. Kemudian apa? Mengelola tenaga kerja. Nah, ini tantangan kita per hari ini. Mengelola tenaga kerja. Sekarang saya mau tanya, ada yang sudah terbiasa dengan hybrid, teleworking, kerja bisa dari mana saja? Nah, sekarang itu organisasi sudah mulai bergeser ke sana untuk efisiensi lah katanya, supaya tidak sewa kantor, supaya lampu di kantor nggak terlalu banyak perawatannya, maka boleh nggak kerjanya dari rumah aja. Dan ternyata kalau kita lihat ya, di Bali sana banyak sekali pegawai-pegawai korporat yang dari luar negeri datang ke Bali bukan cuma murni liburan, Samuel, tetapi mereka ke sana itu datang untuk apa? Sambil kerja. Dan mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu bisa dari mana saja. Dan itu tantangan. Sekarang perusahaan bisa apa tidak? Sekarang yang jadi pertanyaan, kalian mampu nggak memenuhi kriteria perusahaan yang sangat-sangat kompleks itu? Harus bekerja, orang yang bekerja face to face saja banyak yang miskomunikasi. Komunikasi internalnya kurang terbangun. Apalagi yang bekerja secara teleworking, hybrid. Begitu ya? Maka ini jadi tantangan. Sekarang seandainya kalian bekerja kemudian mau ditaruh dalam proses pekerjaan remote working seperti ini, mau nggak? Hah? Kira-kira mau apa tidak kalau kalian itu melamar pekerjaan, terus pekerjaannya, oh boleh, kamu nggak usah datang ke kantor. Lah, saya di rumah terus dong. Ketemu lagi, ke distract terus. Mau nggak? Kalau pekerjaan ini dilakukan secara hybrid. Hah? Yes, nggak mau. Tina? Kalau saya pribadi, saya mau sih Pak. Dengan catatan dari awal terkait SOP dan tata cara kerja itu dijelaskan secara jelas dan setiap minggunya itu ada evaluasi kinerja. Jadi apalagi saya sebagai Gen Z itu sekarang nggak cuma ada istilah WFH tapi ada WFC, work from cafe. Betul. Sangat mendefinisikan Gen Z. Oke, oh iya, justru hybrid ini ya kalau kita mau identifikasi itu Gen Z justru cocok banget dengan ini ya. Jadi yes kok, kenapa tadi nggak mau? Malas kalau nggak ada ketemu orang. Karena gampang ke distract. Oh iya. Iya bisa juga. Tapi justru itu karena perilaku individu hari ini, maka hybrid ini sebetulnya jadi kebutuhan. Tetapi dalam SDM ini jadi tantangan. Bisa nggak kita menyesuaikan dengan perilaku kerja hari ini, kerjanya dari mana saja, kita harus bisa beradaptasi dengan setiap lingkungan pekerjaan. Work from cafe sudah mulai, work from anywhere, kantornya ada di sini tapi kamu ada di Kamboja misalnya kan, lagi sampingan di sana nggak ada yang tahu misalnya, ya tak? Jadi bisa. Jadi ini tantangan MSDM modern. Selanjutnya apalagi? Kita bahas tentang kebutuhan karyawan ketika masuk ke globalisasi akhirnya jadi berubah lah kira-kira. Semua berubah. Misalnya apa? Generasi milenial dan Gen Z menuntut fleksibilitas. Sebetulnya tadi itu ya, itu adalah tuntutan dari gen milenial, berarti generasi saya.
Gen Z berarti generasi Anda. Sekarang itu kita lagi kaku. Kita nggak mau dengan cara kerja yang kaku lah. Ya nggak sih? Iya, Pak. Kalian kan nggak mau kalau kerja itu terlalu banyak diatur. Iya, Pak. Ya nggak? Saya nanti bilang, saya nggak mau dapat bos yang toksik seperti ini. Mendingan saya keluar aja misalnya. Ya kan? Saya nggak mau aturan nggak jelas. Kan kalian gitu. Saya nggak apa-apa kerja sampai pagi, sampai malam. Yang penting aturan jelas. Ini aturan nggak jelas, diminta lembur, diminta untuk kerja yang macam-macam. Saya sebetulnya kerja di sini apa? Semua bidang disuruh ke saya karena masih baru misalnya. Ini yang paling banyak dibenci oleh generasi-generasi angkatan Anda lah kira-kira. Nggak mau. Akhirnya kalian putuskan apa? Nggak apa-apa, mendingan saya keluar dari kantor ini ketimbang saya ketemu dengan yang dia itu. Nah, itu jadi tantangan menarik sebetulnya. Kemudian apa? Keseimbangan kerja. Ini kira-kira mau nggak work life balance? Mau. Ya, kita semua mengharapkan keseimbangan kerja, hidup itu lebih dihargai. Misalnya, kalau kerja Pak sesuai dengan aturan undang-undang 8 jam aja. Ngapain ditambah-tambah misalnya? Gaji yang banyak pun saya akan nyerah kalau saya kerja itu masuk jam 8 pagi, pulangnya jam 11 malam tiap hari gitu. Kalau corporate seperti itu, banyak ya. Mereka kurang memperhatikan keseimbangan kerja. Sehingga pulang di rumah, kalau kalian sudah menikah, punya anak, punya suami, pulang di rumah bukan lagi diskusi tentang gimana kegiatan hari ini, enggak. Tetapi pulang di rumah dengan capek. Makanya work life balance itu enggak tercapai ketika hari-hari ini, tantangan hari ini. Karena perusahaan lagi banyak mengejar target. Mereka enggak peduli lagi tentang hak asasi pekerja. Ini penting ini. Gitu ya. Padahal impian Gen Z itu kalau mau ditanya, kamu kalau lulus situasi kerja seperti apa yang kamu harapkan, yang kamu impikan? Pak, saya pengen dapat gaji yang paling tinggi. Saya pengen dapat keseimbangan kerja yang terbaik. Saya pengen supaya atasan mengerti dengan saya. Saya pengen agar supaya lingkungan kerja itu nggak toksik. Saya pengen lingkungan kerja itu yang terbaik. Tapi itu tolong kubur dalam-dalam mimpi itu. Ya, kubur dalam-dalam. Mimpi itu untuk diterapkan sekarang boleh ketika kalian suatu saat nanti jadi seorang top manager, terapkan itu. Tapi untuk jadi pegawai baru, mimpi itu akan sangat sulit tercapai. Mereka melihat sekarang kita itu pekerja itu harus yang serba bisa. Makanya kita latih Anda untuk hari ini bekerja itu bukan sekedar hanya mencari uang saja. Tetapi betul-betul bekerja untuk memberikan karya terbaik. Upaya-upaya untuk menghasilkan karya yang bisa dinikmati bukan cuma Anda, lingkungan, tetapi juga perusahaan. Gitu ya. Nah, dan ini tadi kita diawali studi kasus global. Pertama, Google. Siapa yang tidak kenal Google? Siapa yang tidak tahu tentang perusahaan raksasa ini? Sekarang dia sudah fokus bahwa perusahaan fokus pada people analytic. Analitik itu adalah pemikiran yang kritis yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nggak boleh kita itu bekerja. Perusahaan-perusahaan global pun sudah mulai menerapkan itu. Dia lagi meng-hire SDM yang itu bisa menjangkau jauh ke depan pemikirannya. Kira-kira 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Dia sudah bicara tentang data, analitik data. Dan kamu bisa nggak memenuhi kriteria-kriteria? Unilever, dia sudah mulai memperhatikan tentang employer branding. Jadi dia menciptakan skala perusahaan yang bagus, reputasi perusahaan yang bagus, sehingga dia itu bebas untuk pilih-pilih karyawan yang mau masuk. Kalau nggak sesuai kriteria, saya buang. Sehingga yang saya terima adalah perusahaan terbaik saja dari seluruh dunia. Employer branding. Sehingga kita sebagai karyawan yang masuk ke Unilever sih, kita pun bangga. Ini ternyata melewati berbagai macam kompetisi itu. Iya nggak? Dan saat ini saya diterima. Nah, Microsoft, transformasi budaya organisasi. Ini adalah pergeseran dari studi kasus di perusahaan global. Pergeserannya sangat besar. Yang jadi pertanyaan terakhir, kamu bisa enggak menjawab pergeseran manajemen sumber daya manusia hari? Itu yang harus kalian refleksikan. Gak usah jawab sekarang, jawabnya nanti kapan-kapan. Tolong direnungkan itu. Bisa tidak kita itu beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang sangat-sangat dinamis. Gitu ya. Selanjutnya, terima kasih. Materi hari ini kita selesaikan. Dan yang paling terakhir, silakan untuk kalau ada yang mau bertanya, saya kasih 1 orang lah kira-kira. Oke, ayo.
Yas, Yas, ini kok sangat tertarik dengan MSDM kelihatannya ya. Silakan, Yas. Kan kayak kita tahu di teknologi sekarang kan itu mempercepat proses ya. Cuma tetap aja kan manusia itu yang menjadi inovasinya, yang Inovatif. mengambil keputusannya, sama menentuin organisasi ini berhasil apa enggak sih gitu kan. Nah menurut Bapak gimana tanggapan Bapak dari fenomena itu? Oke, fenomena sekarang itu teknologi berkembang dengan cepat dan pesat sekali. Manusia diminta untuk harus menyesuaikan dong, ya enggak? Kalau nggak menyesuaikan, balik lagi tadi, kita akan digilas oleh kecanggihan teknologi. Maka satu hal jawaban yang pasti, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda dan saya, bukan cuma Anda yang nanti akan mencari pekerjaan. Saya juga yang saat ini sudah ada di dalam pekerjaan, harus bisa mengikuti sepersekian detik perubahan yang terjadi. Kalau tidak, maka orang lain mungkin akan bisa dengan cepat menyalip lah kira-kira gitu. Maka kalau pertanyaannya bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan teknologi, ya manusia harus bisa berada di atas teknologi. Itulah yang kita bahas di awal tadi. Bagaimana dengan revolusi society 5.0, manusia harus berdiri di atas kecanggihan teknologi. Itu kuncinya. Nggak boleh kita kalau dikendalikan oleh teknologi. Teknologi penting, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia. Minggu depan kita diskusikan terkait dengan poin-poin penting di SDM. Saya mau minta kalian tolong buat rangkuman perusahaan global selain yang ada di sini, selain Google, selain Unilever, selain Microsoft, yang dia itu sudah mulai ada pergeseran cara kerja SDM. Kita diskusikan di minggu depan. Kita coba lihat teknologi apa yang mulai mereka pakai, seperti apa cara kerja individu. Apakah sudah mulai full remote working atau masih dalam proses tradisional atau hybrid, sesekali datang ke kampus, sesekali datang ke kantor, sesekali kerja dari luar dan seterusnya. Saya butuh itu, kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Saya kira pertemuannya hari ini kita sudah membahas sangat detail dalam. Saya senang sekali juga bisa berinteraksi dengan Anda semua. Mudah-mudahan materi hari ini bukan hanya sekedar membahas materi di sini, tetapi ada ilmu yang setidaknya bisa kalian bawa pulang dan itu bisa bermanfaat untuk Anda, bermanfaat juga untuk saya. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih semuanya.